Shalom adik-adik semuanya yang di rumah. Apa kabarnya? Pasti bersuka cita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Di sini minggu ini tema kita adalah hati yang bersungguh-sungguh seperti gadis bijaksana. Nah, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan, buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap menyembah Tuhan hari ini, kami siap memuji Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau datang sembah Tuhan. Kita mau nyanyi, Yesus aku cinta padamu. Sama-sama kita belajar ya lagunya. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesusku aku cinta kau. Sekali lagi katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesusku aku cinta kau. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Yesus aku cinta padamu. Yesus aku cinta kepadamu. Amin. Yesus aku cinta kepadamu. Yesus aku cinta kepadamu. Yesusku aku cinta kau. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus tak terukur kasih-Mu. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yesus sungguh ku cinta Kau. Yesus, Yesus sungguh ku cinta Kau. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Yuk kita sembah Tuhan sebentar adik-adik. Sama-sama dengan kakak kita sembah Tuhan. Kita bersyukur dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Kami bersyukur Kau mengasihi kami.
Kami bersyukur Yesus mencintai kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi? Coba angkat tangannya. Sama-sama ya. Kita mau terus memuji Tuhan adik-adik. Kita mau terus bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama ya, semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Setiap hari adik-adik dan kakak jalan serta Yesus. Amin. Oke, saya percaya adik-adik semuanya masih bersuka cita. Kita mau nyanyikan lagu selanjutnya adalah Yesus, oh sukacitaku. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil joget ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi dari awal. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Yesus sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah
yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Naik lagi. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, saya percaya setiap kita sukacita hari ini. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Yuk lipat tangannya sama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh hari ini dengar firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kakak kami sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan banget. Shalom anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Kak Joy buat pelayanannya. Dan buat anak-anak yang luar biasa, thank you banget. Terima kasih udah yang selalu setia menemani kakak-kakaknya melayani. Dan sama-sama melayani di ibadah online. Buat anak-anak yang lain, kakak tunggu ya. Bulan-bulan berikutnya kita mau sama-sama melayani Tuhan. Oke? Dan ini waktunya kita mau ngedengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kakak mau tanya nih satu-satu. Siapa di sini yang pernah diajak papa mamanya berenang? Wah, pasti semua pernah berenang ya. Kira-kira kalau adik-adik mau berenang, apa ya yang perlu disiapin? Perlu siap-siap nggak kalau mau ke kolam renang? Perlu, apalagi mau ke pantai ya adik-adik. Kemudian apa? Ada nggak orang mau ke pantai atau berenang pakai jaket tebel? Nggak ada adik-adik. Semua anak-anak pasti pakai baju renang, minimal pakai kaos, betul? Nah, demikian juga kakak mau tanya lagi. Kira-kira di sini ada yang pernah diajakin ke pesta? Atau menghadiri pesta pernikahan? Mungkin saudara, mungkin keluarga, ada? Pasti pernah ya adik-adik. Kakak juga pernah loh adik-adik. Kakak pernah menjadi pendamping mempelai. Nih fotonya. Nah, tahukah adik-adik waktu kakak diajak jadi pendamping mempelai ini adik-adik, kakak-kakak semuanya di sini tuh harus udah siap-siap adik-adik. Minimal kakak-kakaknya ini udah bahkan sebulan sebelumnya udah harus ngukurin baju nih. Bajunya muat nggak? Nggak mungkin kakak pakai baju kaos aja ke undangan, bener? Kakak harus siapin baju yang seragam gitu ya. Udah kayak gitu tau nggak adik-adik? Pagi-pagi banget nih adik-adik, kakak-kakak harus udah bangun biar didandanin, biar rapi, biar cantik. Nah, sama cerita dengan hari ini adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang 10 gadis. Jadi mereka ini adalah pendamping mempelai, seorang mempelai di kota mereka. Ini perumpamaannya diambil dari, kita buka bersama-sama Alkitabnya. Kita tampilin di layar sama-sama ya. Set, ini dia. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya apa adik-adik? Kita baca sama-sama ya. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah adik-adik nanti untuk lebih jelasnya boleh baca di rumah. Biar adik-adik bacanya gak buru-buru. Tapi kakak akan ceritakan, kita mau menyaksikan sama-sama ceritanya seperti apa. Kok dibilang ada gadis yang bodoh tapi ada gadis yang bijaksana? Apa ya kira-kira yang membuat mereka berbeda? Yuk mari kita saksikan firman Tuhan hari ini. Nah firman Tuhan bilang perumpamaan tentang kerajaan surga seumpama ada apa? 10 gadis. Gadis itu perempuan ya adik-adik, anak perempuan yang mengambil pelitanya. Nih pelitanya itu yang ada lampunya, yang lampu kecil itu loh adik-adik ya. Pelitanya
dan menyongsong. Menyongsong itu menyambut mempelai laki-laki. Nah, 5 firman Tuhan bilang 5 diantaranya dibilang bijaksana. Karena mereka nggak hanya bawa pelita adik-adik, tapi juga minyak dalam buli-buli. Jadi kenapa sih harus bawa minyak? Adik-adik lihat ya, lampunya itu kecil adik-adik. Jadi lampunya ini harus selalu diisi minyak. Kalau udah mulai redup harus diisi minyak. Dan minyaknya itu ada di buli-buli yang kecil itu. Nah 5 dikatakan tadi apa adik-adik? Membawa minyak dan juga buli-bulinya. Tapi 5 lagi tahu adik-adik dibilang tuh bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka hanya bawa pelita. Sementara minyaknya nggak dibawa. Mungkin dari rumah nih adik-adik ya bilang ini, nggak usah deh, berat, ribet. Oh ya adik-adik ribet ya, males ngapain. Ntar juga mempelainya cepet datang. Mereka nggak siap-siap sedia adik-adik. Makanya mereka dibilang gadis yang bodoh. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka mulai menunggu 1 jam. Wah, ini mempelainya nggak datang-datang. Ternyata mereka mulai ngantuk. Siapa di sini yang kalau nunggu kelamaan bosan juga? Pasti semua bosan ya adik-adik ya. Dan mulai mungkin ngantuk. 10 gadis ini pun mulai ngantuk adik-adik. Mereka mulai ngantuk. Dan ketika mereka mulai tertidur, tiba-tiba ada yang berteriak waktu tengah malam. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Wah, gadis itu tiba-tiba mereka pada bangun adik-adik. Mereka bangun dan mereka tiba-tiba melihat pelita mereka. Ada yang udah mulai redup, udah mau mati. Dan semua anak-anak, gadis-gadis yang bijaksana langsung mengeluarkan buli-bulinya dan mengisi pelita mereka. Gadis yang bodoh juga sama adik-adik. Pelitanya udah mulai redup, bahkan ada yang mulai mati. Mereka bilang sama orangnya, gadis-gadis yang bijak, teman bagi ini dong minyaknya. Tapi gadis bijak itu bilang, nggak bisa. Karena pelita itu, minyak dalam buli-buli itu tuh sedikit adik-adik. Dan hanya bisa untuk 1 pelita. Makanya gadis-gadis bijaksana bilang, ya udah beli aja dulu. Nanti juga siapa tahu nanti keburu gitu. Lalu gadis yang bodoh itu mereka berlari ke tukang minyak. Dan waktu mereka pergi adik-adik ternyata mempelainya sudah datang. Dan akhirnya 5 gadis itu pun masuk bersama-sama ke perjamuan mempelai laki-laki tersebut. Tapi apa yang terjadi dengan 5 gadis yang bodoh adik-adik? Mereka waktu sampai, wah pintunya udah ditutup adik-adik. Mereka ketuk-ketuk, tolong bukain pintu. Tok, bukain pintu. Tapi tidak ada yang membuka karena mereka sudah terlambat. Dan mempelai itu hanya berseru dari luar, siapakah engkau? Aku tidak mengenal engkau, pergilah. Wah, mereka nangis. Gadis bodoh itu pun menangis. Tapi mereka sudah terlambat. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tahu gak adik-adik, siapa sih gadis-gadis itu? Gadis-gadis itu adalah kita semua. Apakah kita termasuk gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana ya adik-adik? Dan mempelai pria itu adalah Tuhan Yesus. Adik-adik tahu kan? Bulan ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Di dalam kita buka bersama-sama yuk. Wahyu 22 ayat 6-7 firman Tuhan judulnya tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kembali. Dan kita baca sama-sama yuk. Wahyu 22 ayat 7a. Tuhan bilang apa? Sesungguhnya apa? Aku datang segera.
aku di sini adalah Tuhan Yesus datang segera. Bahkan Pastor Niko bilang, Opa Niko bilang apa? Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Sepanjang bulan ini kita belajar banyak hal. Minggu pertama kita belajar tentang apa adik-adik? Kita mau menjadi tanah yang subur. Berjaga-jaga artinya kita mau menjaga hati kita selalu menjadi tanah yang subur adik-adik. Minggu kedua kita belajar tentang kita mau tinggal di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita mau berbuah yang lebat. Minggu ketiga kita belajar menjadi apa adik-adik? Dari seorang anak yang hilang. Ketika kita melakukan kesalahan kita mau cepat-cepat minta ampun. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Dan hari ini kita mau siap-siap semuanya adik-adik. Kita mau jadi anak-anak yang berjaga-jaga. Dengan cara apa adik-adik? Seperti yang tadi. Yuk kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Kita mungkin selama ini terlalu sibuk main handphone adik-adik. Sampai kita lupa apa adik-adik? Lupa baca Alkitab. Kadang kita udah mulai ngantuk-ngantuk baru baca Alkitab. Atau waktu bangun tidur, adik-adik bukan mencari Alkitab tapi cari handphone. Handphone aku mana mama gitu adik-adik. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita mau yang kedua, kita mau semakin rajin membaca dan mendengarkannya adik-adik ya. Dan menghafalkan adik-adik, merenungkan firman Tuhan. Serta melakukannya. Mungkin selama ini kita masih jadi anak-anak yang suka apa adik-adik? Malas bantu orang tua. Adik-adik, mulai hari ini kita mau belajar berubah sama-sama. Kita mau bantuin orang tua kita. Waktu disuruh gak banyak alasan, tapi kita mau segera bantu orang tua. Terus kita mau sama-sama saling mengasihi. Adik-adik, kakak suka nemuin loh keponakan kakak nih. Main rebutan handphone. Itu kakak dulu, adek dulu, kakak dulu. Mulai hari ini yuk, kita mau fokus sama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak gak tahu hari ini adik-adik seperti apa. Tapi biarlah hari ini kita mau janji sama Tuhan. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya mau jadi anak yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya mau menjaga hidup saya untuk sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mau semakin rajin membaca Alkitab. Yuk kita mau angkat pujian ini. Kakak rindu kita mau angkat pujian ini. Kita mau bilang, Yesus aku mau panggil Engkau biar Tuhan masuk dalam hati kita. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Biar Tuhan yang pimpin hidup kita. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kakak mau mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kalau selama ini kita nggak siap sedia. Kita banyak waktu bermain dan lupa baca Alkitab. Biar hari ini kita mau bilang, Tuhan Yesus, ini saya Tuhan Yesus. Mulai hari ini, angkat kedua tanganmu adik-adik. Tuhan Yesus, ini saya. Mulai hari ini, kami mau janji sama-sama di hadapan Tuhan.
Kami mau menjadi anak-anak yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak yang mau rajin, semakin rajin Tuhan membaca dan melakukan firman Tuhan. Kami mau terus berbuah Tuhan, menghasilkan buah-buah roh. Dan kami mau terus Tuhan mengasihi dan menghormati Tuhan dan orang tua kami. Lebih lagi Tuhan. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kami mau sama-sama diangkat ke surga. Kami mau sama-sama bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga, bukan hanya kami Tuhan Yesus yang diangkat, tapi semua orang boleh datang. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan mereka juga boleh diangkat bersama-sama. Kami boleh naik ke surga bersama-sama. Orang tua kami, keluarga kami, kakak adik kami, kakak-kakak sekolah minggu kami, teman-teman kami Tuhan, guru kami, semuanya boleh naik ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang selalu berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami mau terima berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu. Kita mau angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau adik-adik dimanapun engkau berada. Diberkatilah setiap apa yang engkau lakukan dan kerjakan. Tuhan yang akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan kiranya kesakitan dan malapetaka tidak akan menimpamu adik-adik dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin. Oke, kita sudah selesai ibadah. Jangan lupa ayat emas minggu ini adalah diambil dari Kolose 4 ayat 2. Dan ayat emas hari ini akan disampaikan oleh Andrea dan juga Angel untuk kelas kecil. Oke, jangan lupa belajar menghafalkan ayat emas dan kirimkan ke call center divisi anak. Ini dia ayat emas hari ini. Shalom teman-teman, ayat emas kita minggu ini diambil dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Terima kasih. Shalom teman-teman, ayat emas kita minggu ini diambil dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Terima kasih. Teman-teman, hari ini saya mas minggu ini diambil dari kitab Kolose 4 ayat 2b. Menjaga-jaga ya sambil mengucap syukur. Terima kasih. Oke, kita sedang dengerin ayat emas dan untuk kreativitas minggu ini sangat mudah sekali. Siapa yang masih ingat ini? Ini adalah form perkembangan anak. Adik-adik, waktu kakak membuat ini kakak selalu rindu
Setiap anak-anak Tuhan tuh punya list. Adik-adik tahu berjaga-jaga, tahu siap sedia. Apakah adik-adik melakukan firman Tuhan apa tidak? Di sini ada dari apa adik-adik? Cara kita mengasihi Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan ada yang pertama apa adik-adik? Kita baca Alkitab apa enggak setiap hari? Nah, di situ ada tanggal-tanggalnya tuh adik-adik. Kita baca Alkitab apa enggak? Terus kita memuji Tuhan enggak sih setiap hari? Apa kita cuma nyanyi lagu TikTok? Hari ini kita mau belajar yuk. Setiap hari kita mau pakai mulut kita minimal 1 pujian 1 hari. Kalau adik lakukan, contreng. Oke? Terus adik-adik ibadah online enggak? Atau ada yang lupa ibadah online setiap hari Minggu? Jangan lupa, kita pun contreng. Itu kan setiap minggu sekali adik-adik. Tapi kita baca Alkitab, kita ke gereja, kita mau contreng. Terus kasih kita kepada sesama. Siapa yang di sini yang berkata-katanya seperti apa? Berkata yang baik kah? Berkata berkat? Atau malah ngomel-ngomel? Marah-marah? Nah, di form perkembangan anak ini, kreativitasnya adalah kita mau komitmen. Kita mau janji sama-sama, kita mau isi. Contreng, apa yang adik lakukan? Kakak berdoa, adik-adik setia melakukannya dan kumpulkan. Siapa yang mengumpulkan minggu ini, bukan minggu ini ya, tapi selama 1 bulan. 1 bulan berarti minggu depan. Nah, siapa yang mengisinya akan ada hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Ingat, nggak asal diisi loh adik-adik ya, tapi benar-benar adik-adik melakukan firman Tuhan setiap hari. Oke, itu dia kreativitasnya, nggak susah ya, gampang ya. Oke, itu dia. Dan ini waktunya kita akan bermain kuis Alkitab. Tapi sebelum kuis Alkitab kita mau berdoa dulu yuk. Sebelum kita bermain, kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Kita mau berdoa buat setiap persembahan yang diberikan. Meskipun adik-adik tidak memberikan persembahannya langsung hari ini, sekarang ini, tapi kita mau doa sama-sama. Biar Tuhan yang memberkati orang tua kita dan setiap persembahan yang kita berikan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau belajar memberi persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh memberi, biar Engkau yang memberkati setiap pekerjaan dan usaha orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, ini dia nomor rekeningnya. Adik-adik boleh minta tolong sama orang tuamu untuk boleh transfer persembahannya atau juga bayar dengan pembayaran digital atau uang digital melalui scan QR-nya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa lakukan 3M protokol kesehatan biar kita semua sama-sama sehat. Dan protokol kesehatan hari ini akan disampaikan oleh Salam teman-teman, nama saya Justin. Oke, kita sudah selesai beribadah dan jangan lupa lakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.